Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mencatat 764 Satgas kasus COVID-19 baru Kabupaten Bekasi, terkonfirmasi Jawa Barat positif mengevakuasi COVID-19 penerapan PSBB yang COVID-19 yang sedang melakukan selama isolasi 14 mandiri. hari. Opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial Berarti berskala hingga besar. saat ini masih ada 15 RT/RW yang menerapkan vaksin yang memang masih digencar oleh pemerintah. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mencatat 764 kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 pada Sabtu 26 Juni 2021. Kementerian Kesehatan melaporkan pada Desember penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 298 orang terpapar dalam sehari. Keterpurukan pernah dialami daerah ini. Masalah datang silih berganti. Kesehatan masyarakat terancam. Sektor perekonomian terguncang. Pandemi melemahkan berbagai lini. Dampak itu amat dirasakan masyarakat. Sungguh berat terasa. Namun, semangat itu datang secercah harapan dengan penuh keberanian. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pandemi ditangani sangat serius dengan menggerakkan seluruh pihak. Pelayanan kesehatan ditingkatkan, kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi, dan mobilitas ditata sedemikian rupa. Alhasil, berbagai persoalan mulai terselesaikan, ekonomi berangsur pulih, dan pembangunan kembali digulirkan. Kabupaten Bekasi berlari mengejar ketertinggalan. Keseriusan Kabupaten Bekasi memperbaiki diri dilanjutkan dengan rotasi dan promosi di jajaran pemerintahan. Setelah bertahun-tahun dibiarkan kosong, pengisian jabatan akhirnya terpenuhi. Seluruh jabatan terisi dan roda pemerintahan siap berputar kencang. Hasilnya, sejumlah pencapaian diraih Kabupaten Bekasi dalam 2 tahun terakhir. Di antaranya, keberhasilan menekan angka stunting. Berdasarkan survei Standar Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Hingga akhir 2023, angkanya telah berada di bawah 15%. Begitu juga dengan angka pengangguran yang turun signifikan. Pembentukan Satgas Penanggulangan Pengangguran terbukti menjadi strategi yang jitu. Hasilnya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi turun menjadi 8,87%. Ini merupakan angka pengangguran terendah sejak tahun 2014. Di sektor ekonomi, pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil mengendalikan inflasi daerah. Keberhasilan ini bahkan diapresiasi oleh pemerintah pusat yang langsung memberikan insentif fiskal lebih dari 10 miliar rupiah. Kebijakan strategis di sektor ekonomi dan sosial ini sekaligus membuat jumlah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bekasi berkurang. Dari semula 3.500 jiwa pada tahun 2022, kini berkurang menjadi 1.154 jiwa. Di sektor infrastruktur, percepatan pembangunan benar-benar direalisasikan. Perbaikan Rutilahu, pembangunan sekolah, puskesmas, hingga peningkatan jalan dibangun dengan cepat dan berkualitas. Tingginya serapan anggaran di dinas teknis dengan rata-rata di atas 95% menjadi bukti betapa optimalnya pembangunan dalam 2 tahun terakhir. Bahkan di luar APBD, pembangunan tetap berjalan, seperti peluasan Jalan Ma'mun Nawawi maupun Tol Cibitung-Cilincing yang membuka konektivitas antar daerah. Terdapat pula sejumlah kegiatan CSR yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kini, perencanaan pembangunan telah disusun berdasarkan usulan masyarakat. Sebanyak lebih dari 8.000 usulan telah dicatat
dalam rangkaian musyawarah rencana pembangunan yang digelar sejak 3 Januari hingga 5 Maret 2024. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi menjadi usulan yang banyak disampaikan masyarakat. Usulan ini yang menjadi dasar pemerintah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2025 yang bertemakan peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi daerah dan konektivitas wilayah yang berkelanjutan. Tidak sebatas rencana tahunan, pemerintah Kabupaten Bekasi turut merampungkan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 menuju Kabupaten Bekasi yang maju, harmonis, dan berkelanjutan. Dengan menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas, Kabupaten Bekasi optimis dapat menjadi daerah yang unggul dan berdaya saing. RPJPD juga turut menitik beratkan pada perwujudan ekonomi berkeadilan, tata kelola pemerintahan yang responsif, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Saya ucapkan syukur alhamdulillah pada pemerintah daerah yang sudah membantu warga kami untuk pembangunan Utilahu dan Sepaldes. Semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah. Apalagi kami sudah didatangi Bapak Bupati Dani Ramdan yang telah singgah ke rumah kami. Saya berharap Bapak dan